Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Wawan hari ini. Bagaimana kabar kalian? Ya, Pak Wawan selalu berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan. Kembali kita hari ini akan belajar matematika, masih mengubah bentuk pecahan, seri yang ketiga, di mana kita hari ini akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sebelum kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita akan belajar dulu apa yang disebut dengan pecahan desimal. Ya, jadi pecahan desimal adalah bilangan yang dinyatakan dengan tanda koma. Pak Wan akan kasih contoh. Yang pertama adalah 0,5. Ya, jadi ada tanda koma di antara 0 dan 5 dibaca 0,5. Berikutnya adalah 0,25. Dan contoh berikutnya adalah 3,142. Oke, bisa dimengerti? Oke. Sebelum kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita juga akan belajar dulu nilai tempat pada pecahan desimal. Ya, untuk kita bisa memahami pecahan desimal, maka kita harus lebih dulu memahami nilai tempat pada pecahan desimal. Nah, Pak Wawan punya bilangan 234,765. Ya. Nah, kita akan belajar nilai tempat dari angka 4, ya, sebelum tanda koma itu ada bilangan 234 di mana 4 memiliki nilai tempat adalah satuan. Ya. Dan 3 nilai tempatnya adalah puluhan, sedangkan 2 nilai tempatnya adalah ratusan. Itu adalah bilangan yang berada di sebelah kiri atau di depan tanda koma. Berikutnya yang di belakang tanda koma atau di sebelah kanan tanda koma, yang pertama adalah bilangan 7, nilai tempatnya adalah persepuluhan. Kemudian angka 6, nilai tempatnya adalah perseratusan, dan angka 5, nilai tempatnya adalah perseribuan. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu konsep dasar bilangan desimal. Ya, kita akan belajar konsep dasar bilangan desimal terlebih dahulu. Pak punya bilangan 234, di mana 2 itu nilai tempatnya ratusan seperti tadi. Kemudian 3 nilai tempatnya adalah puluhan, dan nilai 4 adalah satuan. Nah, satuan, jika nilai tempat satuan jika diubah menjadi puluhan, maka dia harus dikalikan dengan 10. Demikian juga nilai tempat satuan jika ingin diubah menjadi ratusan, maka dia harus dikalikan dengan 10. Selama ini yang kita pelajari, bilangan yang paling kecil nilai tempatnya adalah satuan. Ya, tapi hari ini kita akan belajar bilangan yang lebih kecil dari satuan. Nah, kita lihat ya, seperti di slide sebelumnya, bahwa 2 nilai tempatnya ratusan, itu jika akan diubah menjadi
puluhan, maka dia harus dibagi dengan 10. Demikian juga kalau puluhan akan diubah menjadi satuan, maka dia juga akan dibagi dengan 10. Nah, selanjutnya kita akan belajar bilangan yang lebih kecil dari satuan. Ya, nilai tempat yang lebih kecil dari satuan, maka kita bisa juga membagi angka satuan tersebut dengan 10. Maka dia akan memiliki nilai tempat per sepuluhan atau nilainya 1/10. Ya, nanti kita belajar bilangan dengan bilangannya. Oke. 1/10 jika kita bagi lagi dengan 10, maka dia akan menjadi 1/100. Dan 1/100 jika kita bagi lagi dengan 10, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu per 1000. Ya, sampai di sini Pak Wan harapkan kalian bisa memahami tentang konsep dasar bilangan desimal. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya. Jadi masih konsep dasar bilangan desimal. Pak Wan punya bilangan 234,765 ya. Jadi cara membaca bilangan desimal adalah sebelum tanda koma, maka kita sebutkan atau kita baca sesuai dengan nilainya, yaitu 234. Nah, setelah tanda koma, maka kita tidak boleh membacanya 765, tetapi kita sebutkan angka satu persatu. Jadi kalau bilangan yang ada di layar ini adalah 234,765. Ya, mengerti? Oke, Pak Wan akan lanjutkan. Kita lihat lagi nilai tempatnya tadi ya. Nah, 2 nilai tempatnya di ratusan, 3 puluhan, 4 satuan, dan ini adalah koma. Koma adalah tanda desimal untuk memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Jadi sebelah kiri tanda koma itu bilangan bulat, dan setelah tanda koma atau sebelah kanan tanda koma itu adalah bilangan pecahan, di mana 7 adalah 1/10, 6 adalah 1/100, dan 5 adalah 1/1000. Kita akan lanjut. Nah, sekarang baru kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ya, contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah 0,4. Jika diubah menjadi pecahan biasa, berapakah hasilnya? Nah, berikut caranya adalah, ya, kita ingat tadi 0 nilai tempatnya adalah satuan, dan 4 nilai tempatnya adalah puluhan atau 1/10. Nah, 1/10, maka cara menuliskan menjadi pecahan biasa adalah kita tulis dulu per, lalu 10 ini 1/10 kita tuliskan di bawah tanda per ya, menjadi per 10. Nah, sekarang baru kita akan menuliskan bilangan berapa yang ada di atas atau sebagai pembilangnya. Kita lihat, wah, Pak Wan lingkari warna merah, angka 4 inilah yang akan kita tuliskan untuk mengisi penyebut atau bilangan yang di atas. Maka kita akan tuliskan akan menjadi 4/10. Dengan demikian 0,4 sama dengan 4/10, atau 0,4 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 4/10. Sampai di sini paham? Oke, supaya lebih paham lagi,
Pak Wan akan memberi contoh yang kedua. Oke, tetapi sebelumnya Pak Wan ingatkan bahwa kalau ada satu angka di belakang koma, maka kita akan menjadikan pecahan itu per 10. Ya, ada satu angka di belakang koma. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 1,25. Jika diubah menjadi pecahan biasa akan menjadi berapa? Ya, kita ingat lagi tadi bahwa 1 nilai tempatnya adalah satuan dan kita lihat angka yang paling belakang yaitu angka 5. Di mana angka 5 memiliki nilai tempat adalah per seratusan. Ya, per 100, maka untuk menuliskan menjadi pecahan biasa kita tulis dulu per, lalu 100 kita pindahkan di bawah tanda per menjadi per 100. Nah, berapakah bilangan penyebutnya? Maka kita bisa menuliskan bilangan penyebutnya adalah yang Pak Wan lingkari warna merah 125. Ya, kita tuliskan sebagai penyebut, maka akan menjadi 125 per 100. Ya, jadi 1,25 jika diubah menjadi pecahan biasa akan menjadi 125 per 100. Untuk lebih memudahkan, kita ingat ini saja. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka akan menjadi pecahan per 100. Ya, contoh di atas jelas ada 2 angka di belakang koma yaitu 2 dan 5. Maka dia akan berubah menjadi pecahan per 100 yaitu 125 per 100. Untuk lebih memahami lagi, Pak Wan akan berikan contoh lagi yang berbeda. Contoh ketiga adalah 4,379. Jika diubah menjadi pecahan biasa, berapakah itu? Ya, kita lihat 4 merupakan satuan dan kita lihat angka yang paling belakang adalah 9. 9 menunjukkan angka per 1000. Ya, untuk menuliskannya maka kita buat dulu tanda per, kita tuliskan 1000 di bawah tanda dan kita akan menuliskan berapakah pembilangnya atau bilangan yang ada di atas. Maka kita lihat ya, yang Pak Wan lingkari 4,379 itulah yang akan kita pindahkan dengan menghilangkan komanya, maka akan menjadi 4.379 per 1000. Ya, untuk lebih memudahkan lagi, Pak Wan ingatkan, kalau ada 3 angka di belakang koma, maka pecahan tersebut akan menjadi pecahan per 1000. Ya, mudah bukan? Kalau kalian memperhatikan baik-baik penjelasan dari guru dan kalian banyak berlatih, maka matematika akan menjadi mudah. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Slide berikutnya adalah latihan. Nah, ada 10 latihan yang akan kalian kerjakan. Perintahnya adalah ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ya, kawan tuliskan semuanya nomor 1 sampai 10. Ya, inilah soal latihan kalian. Kalian nanti bisa kerjakan setelah kalian menyaksikan video rekaman ini. Ya. Oke, sekarang Pak Wan akan lanjutkan ke slide berikutnya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kebalikannya dari yang kita pelajari tadi, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, ya, sekarang adalah kebalikannya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, kita lihat ya. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal, Pak Wan akan bagi menjadi 2. Yang pertama adalah jika penyebutnya merupakan
bilangan kelipatan 10. Ya. Jadi yang merupakan bilangan kelipatan 10 adalah 10, kemudian dikalikan 10 lagi berapa? 100, dikalikan 10 lagi berapa? 1000 dan seterusnya. Ya, jadi penyebutnya adalah 10, 100, 1000 dan seterusnya. Untuk memudahkan, Pak akan kasih contoh yang pertama, yaitu 3/10. Ya, 3/10 jika diubah menjadi pecahan desimal, berapakah 3/10? Ya, kita ingat tadi kalau per 10 maka ada satu angka di belakang koma. Ya, kita tuliskan dulu koma, kemudian titik-titik. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan titik-titiknya diisi apa ya? Oke ya, titik-titiknya kita isi dengan bilangan yang di atas atau pembilang. Ya, kita tuliskan. Oke, nah lalu di depan tanda koma diisi berapa? Karena tidak ada bilangan lagi di bilangan pembilang, maka kita tuliskan dengan 0. Ya, jadi 3/10 itu sama dengan 0,3 dalam bentuk pecahan desimal. Mengerti? Oke. Supaya lebih mengerti, Pak akan kasih contoh kedua, contoh yang berbeda. Masih jika penyebutnya merupakan kelipatan 10. Ya, contoh yang kedua. Ya, 428 per 100. Ya, berapakah jika diubah menjadi pecahan desimal? Ya, kita ingat lagi bahwa jika per 100 maka ada 2 angka di belakang koma. Nah, berapa sih angka-angka yang untuk mengisi titik-titik tersebut? Ya, kita akan lihat pembilangnya adalah 428. Kita akan isikan angka-angka tersebut dari belakang, yaitu angka 8. Kita tuliskan angka 8 ya, paling belakang. Ya, setelah itu angka 2 kita tuliskan di sampingnya, dan paling depan adalah angka 4 kita pindahkan. Ya, jadi 428 per 100 itu sama dengan 4,28. Mudah bukan? Ya, kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan dan mau rajin berlatih, maka matematika menjadi mudah. Kita akan lanjutkan berikutnya. Nah, ini yang kedua, jika penyebutnya bukan merupakan bilangan kelipatan 10. Langsung dengan contoh, yang pertama adalah 2/5. Ya, berapakah bentuk pecahan desimal dari 2/5? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Ya, kita menggunakan cara pembagian cara susun, di mana 2/5 artinya 2 dibagi dengan 5. 2 kita tuliskan di dalam tanda pembagi, dan 5 kita tuliskan di luar pembagi. Nah, 2 dibagi 5 tidak bisa menghasilkan bilangan bulat. Oleh sebab itu kita perlu memberi bantuan 2 yang kita bagi dengan 5, kita beri bantuan 0. Ya, menjadi 20. Tapi jangan lupa, setelah kita memberi bantuan dengan angka 0 di samping angka 2, kita harus menuliskan di hasil yaitu 0, ya. Setelah kita tuliskan 0, kita baru bisa membagi 20 dibagi 5. Bisa enggak 20 dibagi 5? Tentu bisa. Ada yang tahu hasilnya? Oke, 20 dibagi 5 adalah 4. Ya, kita tuliskan hasilnya di samping tanda koma.
Setelah itu kita balik kalikan 4 ya dengan bilangan pembagi atau 5. Ya, 4 kali 5 adalah 20. Kita tuliskan di bawah 20 lalu kita kurangkan bilangan tersebut. 20 dikurangi 20 adalah 0. Nah, jika sisa dari pembagian tersebut adalah 0, maka perhitungan kita selesai. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa 2/5 itu sama dengan 0,4. Dan kita tuliskan hasilnya di tempatnya, yaitu 2/5 sama dengan 0,4. Sampai di sini mengerti? Oke, yang sudah mengerti tetap fokus memperhatikan. Yang belum mengerti jangan khawatir, Pak Wan akan berikan contoh yang kedua. Ya. Oke, contoh yang kedua adalah sebagai berikut. Ya, masih mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal jika penyebutnya bukan merupakan bilangan kelipatan 10. Contoh yang kedua. Ya, 1/4. Berapakah jika diubah menjadi pecahan desimal? Ya, seperti contoh pertama, caranya adalah dengan menggunakan pembagian cara susun. Ya, 1/4 artinya 1 dibagi 4. Ya, 1 ditulis di dalam tanda pembagi dan 4 di luar pembagi. Nah, sekarang kita akan hitung 1 dibagi 4 tentu saja tidak bisa menghasilkan bilangan bulat karena 1 lebih kecil dari 4. Nah, supaya bisa dibagi kita memberi bantuan angka 1 dengan 0. Dan jangan lupa setelah kita membantu angka 1 dengan 0 menjadi 10, kita juga menuliskan 0, di hasil pembagian tersebut. Nah, sekarang kita bisa bagi 10 dibagi 4. Atau untuk lebih mudahnya kita balik. 4 kali berapa yang hasilnya sama dengan atau mendekati 10. Ya, coba ya, kalau kita kalikan dengan 3, 4 ini ya. 4 kali 3 ada 12. 12 sudah lebih dari 10, maka terlalu banyak. Kita turunkan. Sebelum 3 adalah 2. Nah, 2 kali 4 adalah 8. Oh iya, 8 adalah angka yang sudah mendekati 10. Jadi kita tahu bahwa 10 dibagi 4 adalah 2. Kita tuliskan 2. Ya. Lalu kita kalikan lagi 2 dengan bilangan pembagi 4. Maka 2 kali 4 adalah 8. Lalu kita kurangkan 10 kurangi 8 adalah 2. Ya. Sisanya adalah 2. Berarti pembagian kita belum selesai. Kalau belum selesai, maka sekarang kita bagi lagi. 2 dibagi 4. Tentu saja karena 2 lebih kecil dari 4, kita tidak bisa membaginya. Kita memberi bantuan lagi angka 2 dengan 0 menjadi 20. Ya, tetapi kita tidak perlu menuliskan lagi di hasil 0, cukup sekali saja ya yang pertama tadi. Nah, sekarang kita akan bagi 20 dibagi 4. Ya. 20 dibagi 4 ada yang tahu? Ya, atau 4 kali berapa yang hasilnya 20? Oke, 4 kali 5. Oke, kita tulis hasilnya 5. Setelah itu kita kalikan 5 dengan 4. Berapakah 5 kali 4? Oke, hasilnya 20. Kita tuliskan di bawah angka 20 dan kita akan mengurangkannya. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, sisanya sudah 0, maka perhitungan kita selesai. Ya, kalau ada pertanyaan, Pak Wan, kalau masih bukan 0, maka kalian harus melanjutkan lagi
pembagian tersebut sampai hasilnya 0. Ya, tapi perhitungan kita kali ini sudah menemukan atau sudah sampai sisanya adalah 0. Berarti hasilnya sudah kita ketahui bahwa 1/4 ya hasilnya dalam bentuk pecahan desimal adalah 0,25. Ya, mudah bukan? Belajar matematika jadi mudah kalau kalian selalu memperhatikan dan banyak berlatih. Ya, oke. Nah, tibalah kita untuk melakukan latihan. Tadi kan semakin banyak latihan, kalian akan semakin mengerti, semakin memahami, dan matematika menjadi mudah. Nah, perintahnya adalah ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, ada 10 soal, nomor 1 sampai 5 itu adalah pecahan yang penyebutnya adalah kelipatan 10, yaitu 10 dan 100. Kemudian kalian bisa langsung kerjakan, ya, karena caranya sangat mudah, jadi kalian bisa langsung tuliskan di hasil jawabannya. Dan nomor 6 sampai 10 itu merupakan pecahan yang penyebutnya selain atau bukan merupakan kelipatan dari 10. Ya. Dan kalian harus kerjakan itu dengan caranya, yaitu cara pembagian susun. Bisa dimengerti? Oke, nanti kalian kerjakan setelah kalian menyaksikan, mempelajari video ini, ya, dan kalian tulis hasilnya di buku catatan kalian. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di pembelajaran matematika seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.